wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri, semester 5 dari Prodi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali-Songo Semarang, ingin melakukan penyuluhan mengenai 5 langkah start untuk menekan angka baby smoker. Nah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara penyuluhan pada kali ini. Nah, sebelumnya bapak-bapak di sini sudah pada tahu apa belum apa itu baby smoker? Nah, baby smoker itu merupakan julukan bagi anak usia dini yang sudah mulai merokok. Kemudian berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat 1,5% anak di Indonesia yang berusia 5-9 tahun sudah menjadi perokok aktif. Kemudian berdasarkan dari data Komisi Nasional Perlindungan Anak, terdapat sebanyak 1,2 juta anak di Indonesia yang berusia kurang dari 13 tahun sudah menjadi perokok aktif dan sebesar 293.000 anak yang berusia kurang dari 10 tahun sudah menjadi perokok aktif. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya anak usia dini sudah mulai merokok atau disebut dengan baby smoker. Walaupun terdapat banyak hal yang mengakibatkan seorang anak usia dini itu merokok, alangkah baiknya apabila dari para orang tua mulai mengajarkan kepada anaknya sedini mungkin mengenai hal-hal yang positif bagi anaknya. Kemudian mari kita lihat bersama apa saja sih kandungan yang terdapat dalam satu batang rokok. Terdapat kandungan yang pertama yaitu sodium hidroksida. Hal ini merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai penghilang bulu. Kemudian terdapat asam asetik yang merupakan bersih lantai. Kemudian yang ketiga terdapat formalin yang biasa digunakan untuk mengawetkan mayat. Kemudian yang keempat yaitu terdapat naftalin yang merupakan pewangi. Kemudian terdapat geranol yang terdapat dalam pestisida. Kemudian hidrogen cyanida merupakan racun tikus. Kemudian toluen. Lalu aseton. Aseton merupakan bahan kimia yang biasa digunakan untuk membersihkan kutek. Kemudian terdapat cinnamaldehyde, lalu metanol, kemudian terdapat urea, dan yang terakhir yaitu terdapat polonium 210. Nah, setelah kita ketahui kandungan kimia apa saja yang terdapat dalam satu batang rokok, maka dapat kita simpulkan bahwa rokok itu memberikan dampak yang sangat negatif bagi tubuh, baik itu pada tubuh perokok aktif usia dewasa maupun pada usia anak-anak. Lalu kandungan bahan kimia yang terdapat dalam rokok juga dapat mengakibatkan hal-hal negatif bagi organ vital. Yang pertama yaitu pada paru-paru. Dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran nafas jaringan paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu jantung. Apabila orang yang merokok itu berisiko lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner. Kemudian yang ketiga yaitu kandungan karbon monoksida yang terdapat dalam satu batang rokok mengakibatkan desaturasi hemoglobin atau berkurangnya kadar oksigen dalam darah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu dapat mengakibatkan gangguan kesehatan jiwa seperti menurunnya kualitas hidup. Dan yang terakhir yaitu juga dapat memberikan dampak yang negatif bagi sistem reproduksi. Nah, selain itu juga dapat memberikan dampak yang negatif apabila anak-anak usia dini sudah merokok, yaitu terganggunya seluruh sistem dan organ vitalnya serta saraf sensorik, saraf motorik, dan kecerdasannya. Oleh karena itu, marilah bapak-bapak semuanya yang ada di sini yang masih merokok, marilah untuk memulai hidup sehat dengan berhenti merokok dengan mengikuti 5 langkah atau 5 cara yang dapat disingkat dengan START. Nah, berikut ini terdapat 5 tips START yang dapat membantu Anda untuk berhenti merokok. Tips yang pertama yaitu S. S yaitu set a date. Tentukan kapan tanggal Anda mau mulai berhenti merokok. Lalu yang kedua yaitu T. Tell friends and family, yaitu beritahukan niat Anda untuk berhenti merokok kepada teman-teman dan juga keluarga Anda. Lalu tips yang ketiga yaitu A, yaitu
anticipate challenge, yaitu antisipasi tantangan yang mungkin menghalangi Anda untuk berhenti merokok. Kemudian yang keempat yaitu R, remove cigarettes, yaitu buang semua hal yang berkaitan dengan rokok seperti puntung rokok, asap rokok, kemudian asbak, dan bungkus rokok. Kemudian langkah yang terakhir yang kelima yaitu T, yaitu talk to doctor, yaitu konsultasikan kepada dokter apabila mengalami gejala seperti pusing, gelisah, sulit berkonsentrasi. Nah, gejala-gejala tersebut itu disebut dengan fase withdrawal yang akan hilang dengan sendirinya setelah 3-4 minggu. Kemudian, semakin cepat Anda berhenti merokok, maka akan menurunkan angka kematian dan kecacatan karena penyakit akibat merokok. Selain itu, juga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan kemampuan sensorik motorik anak karena dapat menurunkan angka persentase baby smoker. Nah, sekian penjelasan pada penyuluhan kali ini. Semoga kedepannya dapat bermanfaat bagi bapak-bapak semuanya untuk bisa berhenti merokok. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.